Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Cahaya Saputra akan menjelaskan tentang zona bentik. Zona bentik adalah wilayah ekologi pada bagian terendah atau dasar dari suatu perairan seperti laut atau danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Zona wilayah zona bentik supralitoral merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang dan pergi. Jenis tumbuhan, faktor pembatas dan penyebaran, serta manfaat tumbuhan di wilayah bentik. Bentos adalah sekelompok organisme yang hidup di lingkungan bentik, baik di atas maupun di dalam dasar laut. Hal ini mencakup biodata yang menempel merayap di dasar laut. Hewan yang hidup di wilayah bentik. Pengertian bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan atau substrat, baik yang sesil, merayap, maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau karang yang sudah mati. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional, serta tingkah laku hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar laut. Klasifikasi bentos. Klasifikasi bentos menurut ukurannya. Mikrofauna, meofauna, makrofauna, epifauna, infauna. Ciri-ciri bentos. Bentos sendiri mempunyai berbagai ciri-ciri yang diantaranya menurut Sudarjanti dan Wijarni pada tahun 2006 adalah jenis bentos di perairan. Yang pertama, zoobentos. Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang sesil, merayap, maupun menggali lubang. Dan yang kedua, Phytobenthos merupakan tanaman milik bentos tersebut. Cara menentukan kualitas perairan berdasarkan bentos yang ada di perairan tersebut, salah satunya yaitu dengan pendekatan kualitatif, di mana kita melihat jenis-jenis daripada bentos yang hidup di perairan itu tersendiri. Cara bentos mencari makan. Sumber makanan utama untuk bentos adalah alga dan organik limpasan dari tanah. Di perairan pantai dan tempat-tempat lain di mana cahaya mencapai bagian bawah. Hewan bentik seperti diatom yang mampu berfotosintesis dapat berkembang biak. Peranan bentos di perairan. Bentos sebenarnya memiliki peranan yang penting dalam suatu ekosistem. Berikut ini akan diuraikan pentingnya keberadaan bentos dalam suatu ekosistem. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Sebagaimana kehidupan biota lainnya, penyebaran jenis dan populasi komunitas bentos ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologi perairan.
Sifat fisik perairan seperti pasang surut, kedalaman, kecepatan arus, kekeruhan atau kecerahan, substrat dasar laut, dan suhu air. Jadi, kesimpulannya adalah wilayah zona bentik adalah lingkungan ekologi yang terletak di dasar perairan seperti laut atau danau yang mencakup permukaan sedimen dan lapisan di bawahnya. Zona ini beragam, dimulai dari zona intertidal hingga dasar laut dalam, zona hadal, yang sangat dalam. Zona-zona tersebut memiliki beragam batasan yang mencakup supralitoral, litoral, sublitoral, batial, abisal, dan hadal, masing-masing dengan kedalaman tertentu. Tumbuhan dan hewan di zona bentik yang merupakan bagian dari bentos sangat beragam. Mereka termasuk organisme yang menempel, merayap, atau hidup di dasar laut, seperti protozoa, sponge, coelenterate, dan berbagai jenis hewan lainnya. Faktor pembatas bagi keberadaan organisme di zona ini meliputi faktor biotik, seperti produsen, interaksi spesies, siklus hidup, dan faktor abiotik, seperti suhu, arus, oksigen, terlarut, kedalaman air, dan substrat dasar. Hewan bentos hidup di dasar perairan dengan ciri-ciri yang beragam, seperti memiliki toleransi yang berbeda terhadap pencemaran, tingkat keanekaragaman yang tinggi, dan siklus hidup yang panjang. Zona bentik merupakan salah satu wilayah ekologi suatu perairan. Ini terdiri dari dasar seperti dasar laut atau dasar danau, permukaan sedimen, dan beberapa lapisan bawah permukaan. Organisme yang hidup di zona ini yaitu di atau di dasar perairan disebut bentos. Kata sifat bentik mengacu pada sesuatu yang berhubungan dengan atau terjadi di dasar perairan. Sebaliknya, zona pelagis merupakan istilah deskriptif untuk wilayah ekologi di atas bentos, merupakan kolom air hingga ke permukaan. Dan zona bentik pun memiliki definisi-definisi tersendiri, seperti ekologi pada bagian terendah atau dasar dari suatu perairan, seperti laut atau danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Dan zona bentik memiliki zona wilayahnya tersendiri, seperti supralitoral. Perlitoral merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang.
Dan bentos pun termasuk dalam sekelompok organisme yang hidup di lingkungan bentik, baik di atas maupun di dasar laut. Dan hewan-hewan yang hidup di wilayah bentik pun berbagai macam atau berbagai jenis. Pengertian bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan, seperti substrat, baik yang sesil, merayap maupun menggali lubang. Bentos hidup di pasir, lumpur, batuan, patahan karang, atau karang yang sudah mati. Substrat perairan dan kedalaman mempengaruhi pola penyebaran dan morfologi fungsional serta tingkah laku hewan bentik. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik serta jenis makanan bentos. Bentos termasuk dalam organisme yang hidup di dasar laut. Dan bentos pun memiliki berbagai jenis. Di sini saya hanya mengambil dua jenis, yaitu yang pertama zoobentos dan yang kedua phytobentos. Dan bentos pun memiliki peranan yang penting dalam suatu ekosistem. Dia sangat berpengaruh sebagaimana kehidupan biota lainnya. Bentos ditentukan oleh sifat fisik, kimia, dan biologi perairan. Sifat fisik perairan seperti kedalaman, kecepatan arus, kekeruhan atau kecerahan, substrat dasar dan suhu air. Dan bentos pun memiliki zona-zona tertentu, antara lain yaitu zona interdal atau zona dasar laut dalam atau zona hadal. Zona tersebut memiliki beragam batasan yang mencakup supralitoral, litoral, sublitoral, batial, abisal, dan hadal. Dan masing-masing memiliki kedalaman tertentu. Tumbuhan dan hewan di zona bentik yang merupakan bagian dari bentos sangat beragam. Mereka termasuk organisme yang menempel atau hidup di dasar laut, seperti protozoa, spong, coelenterate, dan berbagai jenis hewan lain. Faktor pembatas bagi keberadaan organisme di zona ini meliputi faktor biotik, seperti produsen, interaksi spesies, siklus hidup, dan faktor abiotik, seperti suhu, arus oksigen terlarut, kedalaman air, dan substrat dasar. Anjing, kok gila bintik-bintik. Bukannya boleh resolusinya berapa? 144. Belikan itu apa nego jadi edit. Oh, udah sudah jadi bapak itu mana sombong ya, enggak mau ini. Oh, banyak kerja bapak.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang zona bentik. Sekian dari saya, terima kasih.